Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Putri Haryati dari kelas 2024C, program studi S1 Akuntansi dengan NIM 24080694013. Video ini saya buat sebagai bentuk penilaian ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di video ini, saya akan memaparkan teori beserta contoh peristiwa dan tanggapan saya mengenai tema Pancasila sebagai sistem filsafat, yakni aksiologi Pancasila sebagai dasar negara. Filsafat Pancasila, aksiologi Pancasila sebagai dasar negara. Istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yakni aksios yang artinya nilai atau manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia, baik nilai moral, estetik, religius, maupun politik. Menurut Theodor Bramel, yang merupakan seorang tokoh filsuf klasik, aksiologi merupakan cabang filsafat yang isinya menyelidiki 3 bagian, yaitu yang pertama ada tingkah laku moral, etika, atau tindakan manusia. Peran utama aksiologi ini memberi arah pada manusia untuk melakukan suatu tindakan yang lebih baik. Yang kedua, ada ekspresi keindahan atau etika. Di sini, aksiologi berperan sebagai pembimbing dalam diri manusia untuk berekspresi yang melahirkan suatu keindahan dalam dirinya. Yang ketiga, ada sosial politik. Aksiologi berperan sebagai sarana proses sosialisasi manusia, di mana berwujud pada ideologi negara. Dalam filsafat Pancasila, secara aksiologi memiliki 3 dimensi nilai, di antaranya yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama ada nilai dasar, artinya nilai-nilai dasar dari Pancasila ini merupakan asas-asas yang bersifat mutlak, yakni 5 sila Pancasila yang menjadi prinsip fundamental bagi bangsa Indonesia. 5 sila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar ini mencerminkan cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua yaitu nilai instrumental, nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya ada dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara untuk mengimplementasikan nilai dasar dari Pancasila. Nilai instrumental membantu menerapkan prinsip-prinsip fundamental Pancasila ke dalam suatu tindakan dan aturan yang mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial. Yang ketiga ada nilai praktis, nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Jadi, nilai ini berkaitan dengan penerapan sehari-hari dari nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Intinya, Pancasila sebagai sistem filsafat secara aksiologi ini sebagai panduan nilai moral dan etis bagi masyarakat Indonesia. Dengan menggabungkan 3 dimensi nilai, yakni nilai dasar yang tidak bisa diubah dan mencakup 5 sila Pancasila, lalu nilai instrumental yang diterapkan melalui kebijakan dan peraturan, serta nilai praktis yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagai ideologi dalam memberikan arah untuk bersikap dan bertindak dengan baik, serta menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Contoh peristiwa mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat secara aksiologi. Di sini saya memilih peristiwa pemilu 2024 dalam pemilihan presiden di Indonesia. Peristiwa ini menjadi contoh peristiwa penerapan aksiologi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mencakup nilai-nilai dasar yang menjadi landasan etika dan moralitas bangsa Indonesia. Tanggapan saya mengenai peristiwa tersebut, yakni dalam pemilu 2024 ini mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila yang merupakan aspek aksiologi Pancasila sebagai sistem filsafat. Seperti yang pertama ada demokrasi. Dalam pemilu 2024 ini, rakyat memiliki hak dan berpartisipasi aktif untuk memilih pemimpin negara.
di mana hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu seringkali menimbulkan perpecahan antar masyarakat karena perbedaan pandangan politik. Pada pemilu 2024 ini, masyarakat diharapkan menjunjung tinggi persaudaraan serta menghindari ujaran kebencian yang dapat memecah persatuan bangsa. Nah, pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024 sampai 2029 yang merupakan hasil dari pemilu 2024 ini diharapkan sebagai upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan menjadi pemecah belah bangsa. Yang ketiga yaitu nilai keadilan sosial. Pada pemilu 2024 ini juga mencerminkan keadilan sosial. Hal ini dikarenakan setiap suara rakyat dihitung dan dihargai dalam menentukan pemimpin negara. Di dalam pemilu 2024 ini, prosesnya bersih, transparan, dan bebas dari kecurangan, yang semua itu sudah dilakukan dan ditetapkan hasilnya oleh KPU. Nah, itu semua nilai-nilai tersebut merupakan bentuk dari aksiologi Pancasila, di mana pemilu 2024 ini tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, diharapkan pemimpin yang terpilih akan benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjaga kesatuan serta keharmonisan bangsa. Sekian video pemaparan filsafat Pancasila, aksiologi sebagai dasar negara dari saya. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.